Halo, selamat malam. Balik lagi di YouTube channel Daud Sanggala. Hari ini aku Syahnas akan mewawancarai dan juga akan membahas mengenai arisan online. Kira-kira arisan online itu ilegal atau legal ya? Nah, sekian banyak kasus dari arisan online ini kita akan ulik secara mendalam yang pastinya berdasar pada hukum dan akan dijelaskan oleh para lawyer kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kalian jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Jangan lupa untuk kasih ide kalian di kolom komentar. Kita kira-kira mau bikin video apa lagi selanjutnya. Oke, langsung aja aku perkenalkan dua lawyer kita yang sering banget kita andalkan dalam mengurus kasus hukum. Ada Bang Ahmad Iqbal Fauzi. Ahmad Iqbal Fauzi. Lebih dikenal Iqbal ya. Biasa lebih dikenal Iqbal. Dengan Kak? Kalau saya Asmayani, biasanya orang mengenal saya itu panggilan Maya. Maya ya, mirip Maya Estianti ya Namanya. Oke. Nah, pasti arisan online itu udah sering ya didengar oleh telinga abang dan kakak ini ya. Iya. Nah, kalau dari segi hukumnya itu legal atau ilegal tuh arisan online? Kalau kita lihat kegiatan daripada arisan ini kan dia sama seperti kegiatan yang dilakukan oleh perbankan, dalam hal ini bank ya, simpan pinjam. Nah, di dalam undang-undang perbankan itu dia itu kan kegiatan perbankan itu dia tunduk kepada peraturan Bank Indonesia. Artinya segala kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan itu harus terdaftar dia di OJK dan Bank Indonesia dan LPS. Nah, LPS. Jadi Jadi kalau kita lihat kegiatan yang dilakukan oleh owner arisan online ini dia berjalan sendiri seperti usaha pribadi itu, sehingga tidak terdaftar dia di Bank Indonesia, OJK. Nah, kalau kakak tanya apakah kegiatannya ini legal atau tidak ilegal, ya tentu tidak ilegal karena seharusnya dia itu terdaftar di Bank Indonesia dan OJK, sehingga dia tunduk kepada peraturan Bank Indonesia dan peraturan perbankan gitu. Kalau ini kan hubungan hukumnya itu antara konsumen dengan pelaku usaha saja, itu pun tidak secara tertulis saya rasa, karena kan biasanya itu mereka itu kesepakatan itu hanya berdasarkan online saja kan, seperti itu menurut saya. Artinya karena dia masih tergolong ilegal, jadi rawan akan penipuan, penggelapan mengenai arisan online itu ya. Nah, kalau dari Kak Maya sendiri kira-kira? Tapi sebenarnya gini, terlepas dari arisan online itu terdaftar ataupun tidak terdaftarnya, berarti hubungan hukum antara si owner arisan online dengan si anggota, para anggota arisan online, karena kan arisan online ini bukan antara pihak pertama satu orang dengan pihak kedua satu orang, pasti pihak keduanya ini ada beberapa orang kan gitu kan, itulah anggota-anggotanya. Nah, terlepas dari dia mendaftarkan diri atau tidaknya misalnya di OJK, LPS atau Bank BI kata teman kita Iqbal, sepanjang itu misalnya hubungan hukumnya itu dibuatkan dia suatu perjanjian secara tertulis, karena gini, kita mengacu kepada undang-undang hukum perdata, karena hubungan dari si owner dengan si anggota arisan online itu mempunyai hubungan hukum sih sebenarnya. Nah, kita harus bijak nih. Yang kita takutkan kan kedua belah pihak ini saling takut nih. Si anggota takut uangnya dilarikan owner, si owner takut uang salah satu anggota dilarikan salah satu anggota yang lain. Kan seperti itu. Nah, bagaimana untuk menjerat kedua belah pihak ini supaya tunduk terhadap aturan hukum? Maka mereka harusnya membuat perjanjian. Kembali ke BW itu, kembali ke syarat sah perjanjian. Apa itu syarat sah perjanjian? Itu ada 4. Nah, sepakat mereka antara kedua beberapa pihak tadi untuk melakukan suatu perjanjian. Yang kedua, cakap. Orang yang melakukan perjanjian itu memang sudah dewasa.
Itu dia. Yang ketiga sebab tertentu dan sebab yang halal gitu kan. Nah, harus kita buatkan dulu. Kembali lagi kita membuat suatu perjanjian itu ke 1338. Syarat sahnya ajas kebebasan berkontra seperti itu. Nah, apa yang mau kita inginkan kita tuangkan dalam suatu perjanjian. Misalnya si yang membuat perjanjian itu adalah si owner gitu kan, dia kan harus bertanggung jawab terhadap uang yang dicairkannya kepada salah satu anggota. Dia harus yakin dulu anggota yang menjadi anggota arisan online ini harus dia yakin dia kenal atau enggak. Yang pertama, kenapa saya bilang untuk meminimalisir kerugian kita haruslah kenal. Kenapa? Ya, KTP itu pun walaupun dia sudah elektrik, pengalaman kita yang sudah kita lakukan, kita somasi ke alamat di tempat, dia tidak ada di tempat. Sehingga yang rugi siapa? Owner. Kenapa owner yang rugi? Tapi uang anggota misalnya. Kan owner dikejar-kejar anggota. Gitu dia. Dia sebagai pelaksana. Dia bertanggung jawab kan seperti itu kan. Nah, dialah harusnya bijak memilih orang yang menjadi anggota itu haruslah dia kenal. Memang kita nggak bisa menjamin bahwa orang yang dikenal juga akan bagus-bagus aja, lurus-lurus aja. Paling tidak kita meminimalisir kerugian. Jadi orang yang dikenal, karena saya lihat rata-rata, ada kemarin kita nangani kasus ya, ada beberapa kali untuk arisan online, kebanyakan KTP yang kita alamat yang sesuai KTP elektronik loh. Bukan kita salahkan instansinya ya, orangnya mungkin kemarin dia tidak membuat keterangan yang lengkap atau dia berpindah-pindah tempat, mungkin dia penyewa sehingga mungkin pada saat dia membuat ektp alamatnya di tempat A, ternyata sekarang sudah bukan di tempat A lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana sih orang ini mau mencari alamat si A sementara si A sudah tidak tempat di situ lagi gitu. Jadi haruslah bijak, buatlah perjanjian. Jadi 1338 tadi syarat ajas kebebasan berkontrak, bebaslah si owner sama si anggota itu memuat dalam suatu klausa atau perjanjian apa yang diinginkannya. Apabila nanti lari, dia bisa dijerat perdata maupun pidana. Jadi kalau misalnya itu semi perdata perbuatan arisan online ini, namun perbuatan itu karena sudah di dalam klausul itu ada perjanjian kita sebutkan pidana, sehingga polisi juga bisa menindaklanjuti berdasarkan isi perjanjian. Kenapa? Perjanjian itu kan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Misalnya saya dan kakak membuat satu perjanjian, yang tunduk terhadap perjanjian itu hanya kita berdua. Pak Iqbal tidak bisa tunduk terhadap itu gitu. Jadi kita harus bijak lah, baik kita sebagai owner maupun kita sebagai anggota. Jadi kalau misalnya kita sebagai anggota arisan, kita lihat ownernya ini memang benar-benar memadai enggak, atau kita sampaikan ke owner, Kak owner atau Bu owner, apakah anggota-anggota ini kamu bisa kenal, kamu bisa jamin atau kenal, sehingga meminimalisir tentang kerugian di luar dari yang disampaikan teman kita masalah legal atau ilegal sesuai pertanyaan kakak tadi. Tapi kan kalau kebanyakan kegiatan arisan online itu kan tidak saling mengenal ya. Makanya kita buat harus kenal kan, mencari. Karena promosinya itu kan dia melalui sosial media. Yes. Sehingga itulah dikatakan arisan online, Yeah. secara online. Nah, benar kata Bu Maya, kalau untuk menjaga baik pihak konsumennya, sebenarnya kalau dia seperti itu bukan dia hubungan konsumen lagi, karena kalau dia di dalam undang-undang konsumen itu pemakai akhir. Jadi sedangkan ini kan kegiatan pribadi, sehingga kalau hubungan hukumnya ya hubungan hukum pribadi, bukan antara konsumen dengan pelaku usaha, seperti yang disampaikan Bu Maya tadi. Kecuali kalau dia ini sebuah lembaga, dia mempunyai badan hukum, bisa dikatakan hubungannya itu dengan pelaku usahanya dengan pesertanya itu ya bisa dikatakan sebagai konsumen. Tapi ini tidak. Gitu. Oke, ini pembahasannya udah menarik banget nih. Aku udah sediain Cleo juga buat kakak dan abang. Yuk, minum yuk. Cleo kita. Ada Jongsin juga nih kak. Udah pernah nyobain belum? Belum. Nanti mungkin setelah ini akan kita coba. Oh iya, gak mau cobain. Saya baru dengar ini Johnson. Jongsin ini untuk menambah stamina. Oh gitu. Itu ya. buat laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan bisa. Nah, gitu kalau ya. perempuan dia bisa bikin awet muda juga. Aduh. Nah, jadi ini banyak Juga nih. kayak Bagus juga. manfaat nih. Nah,
Biar Tapi muda ya. untuk yang apa namanya jam-jam terbang tinggi cocok lah ya. Cocok, menambah stamina. Atau untuk orang tua biar dia merasa muda terus gitu ya. Benar, cocok. Yuk minum Clio-nya. Ini Clio bisa dipesan di sini ya. Kita kasih nomornya nanti. Segar kan Om? Ya, sangat segar. Beda dia ya. Mm-mm. Kemasannya juga cantik ya. Cantik, eye catching ya kan, warna orange. Nah kita balik ke pembicaraan tadi. Kalau saya boleh bertanya nih ke kedua lo. It guys, sampai sini dulu ya part 2-nya di next video ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, see you. Kayak alamat palsu ya kan. Bisa jadi itu alamatnya tidak palsu, cuma mungkin dia sengaja ngambil gate yang atas dengan pembayaran yang besar.